Selamat malam pemirsa Dharma TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything come from your mind. So manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita selalu menjaga pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini, Manage Your Mind membahas tema yaitu Sabta Timira. Dan untuk membahas tema tersebut, kali ini sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta, SMSH. Beliau merupakan Presidium Hindu FKUB Kota Malang dan juga Sekretariat Paruman Sulinggi PHDI Kota Malang dan juga Wakil Ketua Pasraman Santika Dharma. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Manisa. Ya. Bagaimana kabar? Astungkara. Astungkara baik saya untuk weekend. Ya. Terima kasih kesempatannya dan kehadirannya, Mangku sudah hadir di studio Dharma TV. Ini kali ini kita membahas yaitu mengendalikan Sabta Timira. Ya, sebelumnya boleh menyapa terlebih dahulu pemirsa Dharma TV, Mangku, silahkan. Om Swastiastu, pemirsa Dharma TV dimanapun berada. Saya sangat bahagia sekali hadir di tengah-tengah para pemirsa. Semoga apa yang nanti saya sampaikan dapat untuk menjadikan pedoman dan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tema kita mengendalikan Sabta Timira. Dalam ajaran Hindu, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki sabda, bayu, dan idep. Bisa diterangkan ini, Mangku, maksudnya itu apa? Silakan. Baik, terima kasih Manisa. Sebelum saya menyampaikan tentang pengertiannya, perlu diketahui bahwa manusia di dalam kehidupannya ini diikat oleh suatu hal yang boleh dikatakan perbuatan. Artinya kita berinteraksi itu akan menimbulkan suatu perbuatan. Nah, di dalam perbuatan inilah yang nanti kita akan bahas bahwa manusia sebagai makhluk yang utama yang diberi sabda bayu idep ini adalah merupakan sesuatu yang hakiki di dalam kita. Karena begini, manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna kalau kita bandingkan dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan, seperti misalnya hewan, dia tidak memiliki tiga hal itu, sabda, bayu, idep. Dia hanya memiliki bayu dan idep. Dia memiliki hanya tenaga dengan hidupnya saja. Tetapi kalau manusia atau sebagai makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan itu diberi pikiran. Nah, disinilah. Nah, kemudian dalam pikiran ini ya perlu kita mewaspadai, karena ada dalam konteks kita hidup ini ada yang namanya 7 kegelapan. Itu Sabta Timira, 7 kegelapan. Nah, inilah yang harus kita ketahui dalam hidup ini. Kalau itu kita lepas dari 7 kegelapan ini, kalau kita tidak mampu untuk memanagenya, wah ini berarti kehidupan kita tidak akan berguna. Demikian. Nah, itu yang perlu dalam kaitan ini memang kita yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana kita mampu untuk menggunakan kemampuan. Karena kita diberikan oleh Tuhan ada kemampuan untuk berbicara, nah kita harus mampu melakukan yang baik tentunya kan. Kemudian bagaimana kemampuan untuk kita melakukan pekerjaan ruang gerak ini, kita bergerak. Kita mampu juga untuk menggunakan pikiran kita. Itu yang perlu, ya kan. Inilah makanya di dalam kehidupan ini harus benar-benar menguasai atau memahami tentang Sabta Timira itu sendiri. Saya kira baik, jadi pengertian dari sabda, bayu, dan idep ini adalah pikiran, tenaga, dan juga kehidupan. Iya. Baik, Mangku. Kemudian manusia ini juga dituntut untuk mampu mengandalkan indria. Nah, ini indria ini apa dan mengapa demikian, Mangku? Baik, terima kasih. Saya akan menyitir sedikit di dalam Sara Samuscaya bab 2 atau sloka 2 menyatakan bahwa manusia sarwa butesu wartate wae suba asuba karma. Nah, ini yang artinya demikian. Di antara makhluk yang ciptaan Tuhan, manusialah yang paling sempurna.
Tetapi di dalam kesempurnaannya dia diikat oleh perbuatan subha karma, atau perbuatan baik dan buruk. Nah ini yang perlu dipahami. Dalam hal ini manusia dituntut harus mampu melakukan tripramana atau sabda bayu idep itu sendiri. Atau dalam hal ini bagaimana di dalam kehidupan ini sebagai makhluk yang paling sempurna mampu mewujudkan kebenaran. Kalau dalam bahasanya disebutkan satya, kebenaran, mewujudkan kebenaran ini sudah. Kemudian mampu mewujudkan kedamaian, santi. Kemudian bagaimana mampu untuk melakukan kebajikan, dharma. Nah inilah yang dituntut di dalam kehidupan itu. Kalau sudah bisa melakukan ini dengan baik, saya yakin predikat sebagai makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan yang ada di alam ini, atau di dunia ini, akan terwujud. Nah, ini yang perlu ditekankan. Begitu ya, Manggu. Kemudian benarkah ini baik buruknya perbuatan manusia tersebut ditentukan oleh bagaimana seseorang manusia menggunakan indrianya, dan indria ini apa yang paling dominan? Jadi yang namanya sifat baik buruk seseorang ini ditentukan oleh indrianya, begitukah, Manggu? Baik, Manisa. Iya. Saya akan sedikit jelaskan. Karena tadi di dalam konteksnya atau di dalam pengertiannya manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang diberikan artinya di dalamnya sudah ada unsur sabda bayu idep, tetapi tentunya di sini harus mampu melaksanakan di dalam konteks kehidupannya ini harus mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh dikatakan mencerminkan sabda bayu idep melalui kenyataannya. Nah, dalam hal ini disebut dalam pelaksanaan ini cenderung boleh dikatakan manusia itu harus mampu melakukan tripramana. Artinya bagaimana manusia itu melakukan pratyeksa permana atau menggunakan pikirannya dengan baik. Iya. Bagaimana manusia mampu melakukan anumana pramana atau berikan dengan cara berpikirnya dengan baik. Kemudian bagaimana manusia dapat melakukan sabda pramana atau kemampuan yang berdasarkan literasi atau memiliki pedoman. Nah ini dalam kehidupannya ini yang harus ditekan. Ini yang disebut dengan tripramana yang ada kaitannya dengan sabda bayu idep. Artinya begini, sebagai salah satu contoh misalnya, manusia yang memiliki makhluk berpikir, kalau kita melihat ke hutan atau melihat gunung dari kejauhan, tiba-tiba kita melihat ada asap, otomatis kita sudah berpikir, oh di sana ada kehidupan yang bakar-bakar kan, gitu. Nah itu walaupun kita tidak ke sana. Nah itu yang namanya predaksi pertama, menggunakan pemikiran kita. Kemudian sekarang kalau kita misalnya kita kan makhluk berpikir, kita bisa menggunakan pikirannya dengan baik. Jadi di dalam kontekstualnya kita hidup, apapun yang kita lakukan harus berpikiran baik, benar dulu. Nah kalau sudah kita berpikiran baik, otomatis keluarannya atau hasil daripada perbuatan itu mesti akan baik. Kadang-kala di sinilah manusia itu artinya kalau dalam hal interaksinya tidak menggunakan kemampuan berpikir yang baik, tiba-tiba misalnya saya dikasih uang sekian, saya udah punya, tak beli mobil besok, padahal tidak dipikirkan dengan baik, beli mobil mewah, rumah belum punya kok sudah beli mobil mewah. Lebih baik kita berpikir, punya uang sekian beli rumah, tapi kan gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk menggunakan literasi. Dalam hal ini sumber-sumber pustaka suci. Kalau di dalamnya ada, kita memiliki beberapa pustaka suci yang mengatur kehidupan itu sendiri, baik yang berpatokan pada Weda itu sendiri atau pada pustaka suci lainnya. Banyak sekali, kalau di Hindu itu banyak sekali tuntunan-tuntunan untuk hal yang perlu dilaksanakan. Jadi
pertanyaan terkait benarkah baik buruknya perbuatan manusia ini ditentukan oleh bagaimana seorang tersebut menggunakan indrianya. Ini berarti bagaimana dalam kehidupan kita ini menjadi orang yang bijak. Saya simpulkan seperti itu, Mangku ya. Kemudian dalam ajaran Hindu ini juga ada istilah sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, mengendalikan Sabta Dharma, Mangku, yaitu ada istilah yang namanya Sabta Timira. Ya, maksud saya Sabta Timira ini pemirsa. Nah, ini apa pengertian dan asal katanya? Baik, Manisa. Kalau kita lihat dari bahasanya, Sabta Timira itu adalah bukan bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, Sabta dan Timira. Sabta itu kalau kita artikan adalah 7. Timira itu adalah kegelapan. Jadi Sabta Timira adalah 7 kegelapan yang ada pada diri manusia. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau ini tidak dikelola dengan baik. Baik, Mangku, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan tentunya dengan Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta SMSH. Ya, Mangku, kita lanjutkan lagi perbincangan kita sesuai tema kita pada malam hari ini adalah mengendalikan Sabta Timira. Ya, pertanyaan saya tadi mohon dijawab ya, Mangku ya, terkait dalam ajaran Hindu juga ada istilah Sabta Timira. Ini apa pengertiannya dan asal katanya itu dari mana? Silakan. Baik, Mang Risa, tadi sudah saya jelaskan Sabta Timira adalah merupakan atau artinya adalah 7 kegelapan yang ada di dalam tubuh manusia kalau itu tidak dilakukan atau dimanage dengan baik. Jadi 7 kegelapan ini akan memungkinkan sekali timbul apabila tidak dikendalikan dengan baik. Dengan mengendalikan 7 kegelapan, di sini kita akan berusaha untuk menghindari adanya avidya atau adanya ketidakbaikan. Nah, itu. Jadi, karena ada ketidakbaikan, berarti kita akan menuju kepada widya atau pada kebenaran itu sendiri. Unsur yang perlu kita perhatikan dalam sifat-sifat avidya itu banyak sekali. Ya, nanti saya akan jelaskan di apa sebenarnya 7 kegelapan itu nanti, tapi saya akan tambahkan dulu sedikit. Di dalam interaksi kita, interaksi manusia di alam ini, itu sebenarnya kan kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak memahami esensi hidup ini atau berdasarkan atas hidup ini berdasarkan atas dharma, akan sering sekali perbuatan kita akan dapat atau menimbulkan hal-hal yang tidak baik atau avidya. Contohnya apa? Kalau kita misalnya, nah sekarang kan kita dalam pandangan Hindu disebutkan dilarang membunuh atau ahimsa. Kadang-kadang kita kalau lepaskan dia butuh makan, bunuh sengaja ayam apa dipotong, tapi kadang-kadang kita lupa itu akan menimbulkan avidya, menimbulkan sesuatu kegelapan. Nah, itu kemudian juga begitu. Kadang-kadang kita korelasi atau interaksi dengan teman. Ya seperti tadi saya katakan, mungkin karena saya merasa saya kok nggak bisa, nah ini kita iri. Nah di sana awidyanya muncul banyak sekali. Jangan sampai memunculkan dengki, marah, suka memfitnah. Nah itulah unsur daripada pengendalian Sabta Timira yang nanti akan kita lakukan. Artinya di sini bahwa di dalam hidup ini marilah kita berpatokan pada unsur dharma atau kebajikan itu sendiri. Kalau sudah berdasarkan pada dharma itu sendiri, saya yakin iri, dengki, ya sifat-sifat kejam atau pemarah itu bisa dikendalikan. Nah, di sini unsur Sabta Timira nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, itu. Mungkin Manisa sebelum saya masuk ke 7 kegelapan ini dari apa yang saya tadi jelaskan ada yang mungkin ditekankan lagi. Tadi Mangku juga menyampaikan bahwa tidak boleh membunuh makhluk lain seperti hewan dan lain sebagainya. Kalau di ajaran agama Hindu berarti tidak boleh membunuh hewan lain begitu ya, seperti ayam, sapi dan lain sebagainya. Pengertiannya begini, membunuh ini dalam artian membunuh yang bersifat ketidakbenaran. Tetapi kalau dalam hari ini
kita kebutuhan hidup seperti misalnya menyembelih ayam untuk kebutuhan, ya boleh. Tetapi ada semacam persyaratan bahwa pada saat kita misalnya untuk kebutuhan makan ya, kita membunuh makhluk hidup lainnya yang kita akan konsumsi, itu kita doakan dulu. Kita supat, artinya kita doakan atau kita mohonkan kepada Tuhan atau Hyang Widi, semoga misalnya sekarang kita bunuh atau memotong ayam ya, semoga ayam yang saya bunuh sekarang di kemudian hari dia tidak menjadi ayam, biar menjadi makhluk yang lebih tinggi. Jadi tidak dibunuh, tidak dicari sama kehidupan di dalam kehidupan ini kan gitu. Artinya ahimsa ini menghindari kekerasan. Artinya kalau tidak perlu jangan dilakukan. Jadi kalau untuk kebermanfaatan. Untuk kebermanfaatan saya kira asalkan itu adalah dibenarkan oleh Dharma, kebenaran itu sendiri, ya tentunya atas hal itu tadi motong ayam kita doakan dulu. Itu yang perlu dilakukan. Terima kasih untuk penjelasannya. Silakan untuk dilanjutkan terkait 7 Saptatimira itu apa saja, Mak? Baik, Mak Risa. Di dalam 7 kegelapan ini ada beberapa hal yang, nah disinilah yang perlu dicermati bagi pemirsa, terusnya umat Hindu dimanapun berada. 7 daripada kegelapan atau Saptatimira itu semuanya itu melekat pada diri manusia. Nah ini harus benar-benar harus mampu dikendalikan. Apa saja dari Saptatimira itu? Bagian dari Saptatimira yang pertama adalah Surupa. Nah, Surupa itu begini. Surupa itu adalah manusia itu bersyukur dibeli, atau kadang ini, bersyukurlah kita diberi wajah yang sempurna, tampan, cantik. Tetapi jangan sampai ketampanan, kecantikan ini menjadi hal yang bersifat menjadi hal yang sombong gitu. Ya bisa, saya kan cantik, saya kan ganteng. Hanya menjadi hal yang tidak baik. Jangan takabur, jangan sombong kan demikian. Nah, itu Surupa. Tetapi sebenarnya kita bersyukur bahwa sudah diberikan kesempurnaan. Wajah sempurna, wajah cantik, tampan dan lainnya, ini yang disebutnya Surupa. Tapi kan dari wajah yang diberikan, dari sifat Surupa yang kita miliki, jangan sampai menjadi hal-hal yang berdampak negatif di dalam interaksi kita. Nah itu ada. Kemudian kedua, unsur kedua di dalam Saptatimira itu ada yang namanya dana atau arta atau kekayaan. Nah ini, dalam hal ini ya kadang-kadang kan ya mungkin boleh dikatakan kalau belakang ini kadang-kadang saya habis berpikir, kenapa sih kok banyak orang yang memiliki harta kok tidak diwujudkan dalam bentuk hal-hal yang baik kan. Kadang-kadang dengan harta yang banyak karena merasa apapun bisa beli, akhirnya tingkah lakunya menjadi kurang baik kan demikian. Nah ini kadang-kadang contohnya sekarang yang paling marak ya, begitu melihat kesempatan untuk mencari dana, bukan haknya pun dilakukan kan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Nah ini kebanyakan dalam hal ini akibat memiliki harta yang tidak terkendali atau tidak digantikan oleh perbuatan baik atau dharma itu akan menyebabkan dirinya terjerumus. Nah tentunya di sini mari kita dengan kita memiliki atau diberikan kekuatan atau harta yang berlimpah oleh Hyang Widi, nah tentunya di sini gunakanlah hal-hal dengan yang baik. Nah itu. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah guna. Guna itu kepandaian. Baik. Nah, guna itu kepandaian. Nah di sini lagi, kalau kepandaian ini tidak digunakan dengan baik, jangan disalah manfaatkan. Contohnya, saya misalnya dikasih kepandaian buat bom. Wah, saya buat ledakan di sembarang tempat, wah itu jangan sampai. Akhirnya kan menyengsarakan hidup ini kan. Itu yang dalam. Artinya kita bersyukur diberi kepandaian. Tapi mari kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat membangun, terutama untuk
membentengi diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita bisa dengan kepandaian ini kita bisa sukses luar biasa. Tetapi dengan kepandaian pun kita bisa terjerumus. Iya. Kan banyak di lapangan, saya tidak bisa nyebutkan contoh-contohnya, tapi saya yakin ini banyak terjadi kan demikian. Nah, itu. Nah, inilah yang perlu, artinya guna ini, kepandaian ini gunakanlah dengan baik. Jadi menggunakan kepintarannya, ilmu pengetahuan yang dimiliki ini sesuai dengan konteks kehidupannya, dengan dilandasi dengan perbuatan baik dharma itu sendiri kan. Baik, itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang 4, kulina. Ya, kulina. Kulina ini terah atau keturunan. Nah, gitu. Manisa misalnya, mohon maaf ya, Manisa pas ada pada keturunan, ya kita tidak menjadi mengkotak-kotakan dalam hati keturunan yang memang dari garis keturunannya memiliki gen yang baik kan itu. Ya kadang-kadang kan kita kan merasa keturunan, saya orang ningrat, saya tidak perlu itu dibesar-besarkan. Ya bersyukur kita ada di posisi yang seperti itu. Misalkan ada keturunan darah biru. Kalau dalam bahasanya kan, ini keturunan darah biru, atau ini orang yang keturunannya dari bangsa, gitu. Jangan membesar-besarkan diri kan. Tapi yang penting bagaimana aplikasi dalam kehidupan ini. Kebetulan saya berada di pada terah atau keturunan yang mungkin sudah diberi label, bilanglah baik kan ya. Gunakan dengan baik. Artinya di kehidupan ini mari kita sama, karena kita saling menghargai. Semua kehidupan itu adalah, semua makhluk hidup yang ada adalah unsurnya sama. Mari kita sama-sama menghargai. Karena kebaikan itu kalau kita sudah memberikan penghargaan, memberikan penghormatan, kita juga akan dihargai dan dihormati. Nah ini. Baik Mangku, kita akan lanjutkan lagi ya Mangku ya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa, masih kita lanjutkan lagi untuk tema kita pada malam hari ini, yaitu mengendalikan Sabta Timira bersama Romo Mangku dan juga bersama saya Nisha Naila. Ya pemirsa Dharma TV, langsung saja ya Mangku, tadi ada beberapa yang sudah Mangku sampaikan ya. Ada 4 hal, diantaranya ada surupa, kemudian dana, guna, dan kulina. Ini adalah Sabta Timira, begitu bagian ya. Dari Sabta Timira. Bagian dari Sabta Timira atau 7 kegelapan dalam diri manusia. Baik, selanjutnya apa saja lagi? Baik, Manisa, saya akan lanjutkan. Tadi pada sisi yang terakhir tadi pada kulina itu keturunan. Nah, di sini diharapkan walaupun memiliki posisi keturunan yang mungkin lebih dari yang lain atau mungkin pada tatanan yang membanggakan bagi diri sendiri, tapi tentunya jangan digunakan terlalu jangan mengorbankan apa yang predikat yang sudah diberi kepada orang lain kan gitu, artinya ini. Nah, ya saya lanjutkan. Setelah itu ada bagian yang lain yang disebut dengan Yohana tulisannya Yohana ini adalah masa muda. Baik. Nah, masa muda ini yang paling penting. Kalau sekarang ya masa muda ini tidak dipergunakan dengan baik, tentunya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kalau masa mudanya ini tidak sesuai dengan kriterianya, kan di masa muda itu kan harus kita mengisi diri dengan mencari pendidikan atau berpendidikan, mencari ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya, atau mempersiapkan diri pada jenjang berikutannya. Kalau di dalam pandangan kami disebut pada fase Brahmacari. Di masa muda ini mari kita penuhi dengan ilmu pengetahuan. Kita cari, tetapi jangan sampai karena sudahlah, masa muda saya akan habiskan masa muda saya hanya terlena hanya begitu masuk ke fase berikutannya, yang kalau di dalam pandangan Hindu itu sebenarnya ada dengan grahasta, ada tadi menurut ilmu pengetahuan ada masa berumah tangga. Itu akan tidak siap kan. Baik. Gitu. Nah, tentunya di masa muda ini mari kita persiapkan.
Kemudian bagian yang selanjutnya dari Sabda Mira adalah Sura. Sura. Ya, Sura itu artinya bukan, kalau kadang-kadang kalau kita lihat Sura itu kan raksasa. Tetapi ini adalah Sura adalah sifatnya yaitu tidak minum minuman keras. Nah ini. Baik. Nah ini yang kalau sudah kita di dalam kehidupan ini kita tidak mengekang hawa nafsu. Ya artinya kita selalu memuaskan dengan hal-hal yang tidak baik, ya seperti minuman keras. Ini akan menyebabkan kehidupan ini akan ternoda. Ya kalau sudah minum minuman keras, kita akan sudah tidak bisa mengontrol diri kan demikian. Nah ini yang perlu. Kesehatan juga. Ya juga termasuk kesehatan. Nah disinilah yang sering karena kita lalai untuk membatasi atau memagari kita sendiri. Terpengaruh oleh keadaan, terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh ajakan, gunakanlah minuman-minuan keras ini. Nah ini tidak dibenarkan. Nah, harus mampu untuk mengendalikan kan itu. Kemudian yang terakhir dari Sabda Mira ada yang disebut dengan namanya kasuran. Kasurannya artinya begini. Boleh dikatakan kasuran itu artinya keberanian. Manusia memiliki keberanian. Kalau jangan sampai begini, tidak timbul keberanian. Tapi dalam hal ini konteks keberaniannya bukan berani berperang, berani nekat, bukannya. Keberanian artinya begini. Dalam hidup ini harus ada unsur tekad yang kuat. Nah, tekad yang kuat sehingga menimbulkan ada nilai hal yang lebih spesifik dan adalah berani. Contoh berani menghadapi tantangan. Nah, kalau di dalam unsur kehidupan ini tidak ada unsur keberanian, lenyap gitu kan itu. Nah ini jangan sampai rasa takut itu diutamakan, atau di manage atau ditimbulkan, itu tidak akan bisa melakukan prosesi kehidupan ini. Jadi harus timbulkan rasa keberanian. Tentunya unsur keberaniannya adalah keberanian yang positif. Jangan sampai saya berani, setiap orang dihadapi berani kelahi, bukan demikian. Keberanian ini adalah memunculkan saya mampu untuk mengatasi tantangan, hambatan apa yang dalam proses kehidupan ini saya lakukan. Kan itu. Nah ini. Nah itulah dari saya simpulkan kembali lagi. Sabda Mira adalah 7 kegelapan yang ada pada diri kita sendiri. Kalau ini tidak dimanage dengan baik, otomatis kita akan boleh dikatakan dalam hidup ini akan ada gangguan. Kan itu. Surupa, dana, guna, kulina, yoana, sura atau sura atau kasura, dan yang terakhir kasuran. Nah ini harus dilakukan secara perfect lah kalau boleh katakan, ya secara lengkap lah kayak demikian. Kalau itu sudah dilakukan, saya yakin hidup di dunia ini akan mesti bahagia ya itu. Jadi hilangkanlah kegelapan ini, mari kita munculkan. Tentunya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kelas fikih Sabda Mira itu. Sebelum saya bertanya tentang bagaimana mengendalikan Sabda Mira, saya ingin bertanya terkait bagaimana Sabda Mira ini muncul dan berproses pada diri manusia, Mangku. Baik Manisa, terima kasih. Begini, kenapa ini kadang-kadang, kita sudah tahu 7 kegelapan ini mesti akan boleh dikatakan pasti akan kita hadapi kan demikian. Tapi bagaimana prosesnya terjadi? Ya tentunya ini. Manusia sebagai makhluk yang sempurna yang diberikan pikiran, karena keterbatasannya kadang-kadang timbul. Seperti salah satu tadi merasa diberi wajah tampan atau cantik, lupa pada tugas dan kewajiban. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana dalam kehidupan ini kita menanamkan etika, sosial, tata krama, kemudian perbuatan baik yang boleh direalisasi oleh Dharma, kemudian bagaimana kita menanamkan sifat-sifat kebaikan kita untuk membentengi kita hidup atau mengisi kehidupan ini. Tentunya kepada semua ciptaan.
Jadi kita lakukan hal ini jangan sampai begini, jangan sampai kita hidup ini yang diberikan sesuatu kekuatan sebagai makhluk berpikir lebih cenderung atau lebih banyak menimbulkan dampak-dampak negatif. Baik. Nah, seperti tadi contohnya kalau dibaji wajah tampan, wah karena tampan merasa sombong jadi negatif. Kemudian dikasih dana atau harta kekayaan yang banyak kita hambur-hamburkan tanpa ada, juga jadi ujungnya Kak dia. Apalagi kita punya kepandaian yang baik, sudah diberi kepandaiannya tidak digunakan untuk membangun, terutama untuk bangun dirinya sendiri kan. Kemudian begitu juga dikasih masa muda yang sudah bagus, tidak dimanage dengan baik, tiba-tiba di fase berikutannya. Kalau di pandangan Hindu disebut dengan catur asrama, ada namanya Brahmacari, Grahasta, Biksuke, dan Wanaprastha. Nah ini yang harus dilakukan, menuntut ilmu pengetahuan, berkeluarga kalau sudah pada masanya, kemudian meningkatkan tingkatan spiritual, kan gitu. Ini yang untuk menghindari hal-hal negatif itu harus dilakukan dengan baik. Harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Nah, itu ya. Nah, dari 7 Sapta Timira ini, Mangku, sebagai manusia biasa, apa yang harus kita lakukan agar kita itu terhindar dari 7 Sapta Timira? Baik, Mbak Nisa. Kalau masalah ini kan untuk menghindari kegelapan, tentunya mari kita memperbanyak hal-hal yang bersifat dapat mendidik atau dapat membimbing kita kepada arah yang baik. Kalau di hadapan kami, mari kita tunjukkan adalah perbuatan dharma. Nah, di sini begini, saya mempunyai sesuatu dikit. Manusia diturunkan ke dunia atau hidup kembali di dunia itu memiliki yang namanya panca maya kosa, atau memiliki 5 kekuatan dalam hidup ini. Panca makosa itu di dalam tubuh manusia itu selalu ada dan selalu berjalan berdampingan antara positif dan negatif. Contohnya sekarang di antara panca makosa itu ada yang disebut dengan ego. Ego itu artinya manusia dalam hal ini diberi suatu kemampuan yang ego itu apa ya? Ego itu hal yang bersifat positif, tetapi kalau ini dilakukan berlebihan itu kan tidak baik jadinya kan. Nah, di sini ego ini kekeh terhadap pendiriannya. Nah, pendirian sendiri tidak mau mendengarkan orang lain kan demikian. Nah, ini mohon dijawab setelah yang satu ini ya. Dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan tentunya Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta SMSH. Beliau merupakan Presidium Hindu FKUB Kota Malang, kemudian juga Sekretariat Paruman Sulinggih PHDI Kota Malang, kemudian Wakil Ketua Pasraman Santika Dharma. Ya, luar biasa sekali ini profil beliau. Saya banyak sekali belajar dan tentunya pemirsa Dhamma TV ini yang menyaksikan juga tentunya mendapatkan wawasan yang luar biasa terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu mengendalikan Sapta Timira. Ya, Mangku, kita lanjutkan lagi ya. Tadi silahkan yang ingin disampaikan. Baik, Manisa, saya akan lanjutkan. Baik, dalam prospek kita hidup, memang semuanya itu perlu pada pengendalian diri. Nah, tentunya dalam konteks ini, bagaimana kiat kita mengendalikan diri itu dalam kaitannya dengan Sapta Timira tadi. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam konteks ini itu ada yang namanya panca maya kosa. Nah, manusia itu diberi karakter di dalam dirinya. Karakter ini disebut dengan panca maya kosa yang terdiri dari ana maya kosa dan maya kosa. Ana maya kosa itu yang timbul bisa dilihat dalam tubuh. Maya kosa itu yang berkaitan dengan pikiran dan hal-hal yang bersifat hakiki
ciptaan Tuhan kan. Nah, ini diantara dari panca mahakosa itu tadi seperti dikatakan, manusia memiliki ego. Manusia itu diberi sesuatu hal yang bersifat spesifik, ya dalam arti menonjol dalam pribadinya ya, menonjol. Semua orang punya ego, tetapi kadang-kadang ego orang kan berlainan kan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Hindunya itu disebut dengan Wirjana Mayakosa kan itu. Nah, ego ini kalau tidak dikendalikan dengan baik, tentunya akan berdampak negatif. Mau menang sendiri, merasa benar sendiri, kan itu kan akhirnya kan ya keluarannya itu menjadi negatif kan demikian. Nah itu. Kemudian manusia memiliki jiwa. Manusia memiliki, kalau dalam bahasa Hindunya disebut dengan Ananda Mayakosa. Jiwa ini ya, sudah tertanam pada diri kita, itu harus mampu untuk dilaksanakan. Bagaimana mengatur perbuatan ini dalam tindak jiwa ini. Nah, itu disebut dengan Ananda Mayakosa. Nah, itu jiwa, kita diberi jiwa ya. Kemudian yang ketiga itu kita diberi Jenana Mayakosa, pikiran. Nah, kalau kita memiliki pikiran ini harus mampu diaplikasikan, digunakan dengan baik. Loh, kalau kita pikirannya selalu memikirkan, belum berbuat sudah memikirkan hal yang bersifat negatif, nah, tentunya tidak akan dalam kehidupan ini tidak menjumpai kebenaran itu sendiri. Belum sudah negatif, ya seperti itu. Nah, kemudian yang ada lagi di dalam tubuh manusia itu adalah indria yang disebut dengan Anamayakosa, indria atau panca indria. Kalau panca indera itu ada sama dengan panca indera kan. Nah, ini yang sebenarnya di antara panca mayakosa ini, indera inilah yang sebenarnya bisa untuk mengatur perilaku kita dalam gimana baik buruknya ini. Tentunya dari contohnya kalau di dalam panca indera itu ada yang namanya caksu atau indera penglihatan. Caksu indera. Kalau penglihatan ini digunakan sembarangan kan ya tentunya kan lebih banyak negatifnya munculkan itu. Artinya mari kita gunakan, diberi kekuatan indria atau dalam anatominya mata. Gunakanlah untuk apa? Kan, walaupun dikasih dua mata, tapi harus dalam satu titik penglihatan. Jadi jangan sampai dua bola mata diberikan, dari penglihatannya dua, ada kiri ada kanan. Jadi jangan, tapi satu. Oh, saya lihat hitam ya hitam. Kan itu. Oh, ini benar ya benar. Kan itu. Nah, itu. Kemudian dalam indera ini juga ada yang namanya sotra. Sotra itu pendengaran, telinga. Nah, ini kalau kita mendengar, mari kita coba aplikasikan dulu. Ini benar atau tidak? Ini salah apa enggak? Ya kalau kita begitu mendengar sudah disampaikan ke ayat ramai atau ke orang lain, ya tentunya ya kalau positif, kalau negatif kan menyebabkan menjadi musuh kan namanya. Harus disaring terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, kemudian dalam indera mayakosa ini perlu ada yang disebutkan dengan adanya yang disebut dengan disebut dengan gerana. Gerana itu anatominya itu hidung, mencium. Nah, itu gunakan dengan baik. Harus gunakan. Kalau memang kita sudah mencium gelagat yang kurang baik ya, mari kita antisipasi. Kalau baik, mari kita gunakan dengan baik kan. Kemudian ada yang namanya rasana. Rasana itu lidah, unsur perasa. Unsur perasa ya artinya di sini ini ada pahit, tidak manis, macam-macam. Ini kita harus mampu menggunakan membedakan dalam hal ini. Nah, kemudian yang di dalam indera yang terakhir itu ada yang namanya saparsana. Saparsana itu adalah unsur kulit perasa. Jadi kalau sulit dicublas sedikit sakit, oh berarti ini sakit kan demikian. Nah, ini di dalam pancamayakosa itu ada dua klasifikasi yang harus ditaati, harus dilakukan. Yang pertama ada anamayakosa dan mayakosa. Atau kalau dalam kita lihat dalam diri kita ada kegiatan spiritual, ada kegiatan material. Nah, kegiatan spiritualnya tentunya ini harus kita perbanyak
ilmu pengetahuan spiritualnya untuk mengendalikan diri. Iya. Nah, kemudian pada anamaya kosa yang material, lakukan hal-hal yang memang sudah kewajiban kita, yang material, yang unsur yang kita berdampak pada kita yang bisa dilihat. Nah, kalau kedua hal ini antara spiritual dengan material ini kita, atau anamaya kosa dengan maya kosa kita sudah bisa menempatkan pada posisinya, tentunya keluarannya ini akan bisa baik. Keluarannya itu bisa, ya artinya mampu menunjukkan exercise atau keahlian itu sendiri kan muncul dari ini dengan sini. Jadi manusia akan mampu muncul, oh ini orang ini ahli di bidang ini, kan gitu. Kemudian selain itu juga responsibility daripada orang itu sendiri akan tampak. Artinya jika dalam hal ini orang memiliki tanggung jawab yang penuh, dia akan tampak. Oh ini orang ini bertanggung jawab. Oh orang bisa ini mampu. Begitu bisa terlihat. Ya itu dari itu. Ini Pancamakosa ini bisa menampakkan suatu hasil dari diri sendiri ya. Kemudian, nah setelah itu tampak, artinya terakhir itu baru kita akan bisa menampakkan corporate, artinya kebersamaan. Di hidup ini kita kan perlu kebersamaan, tapi tentunya kebersamaan yang bersifat positif. Inilah yang perlu dilaksanakan apabila kita sudah mampu mengendalikan hal yang tadi yang disebut dengan Sabda Timira itu sendiri. Nah itu yang luar biasa sekali ya ini ya. Jadi kita banyak belajar dan bisa introspeksi diri, Mangku, bahwa manusia itu semua manusia ya, itu ada yang namanya 7 Sabda Timira. Iya, 7 kegelapan masih ada. Pasti ada Mangku ya. Tak terkecuali itu ya. Iya, tidak kecuali. Artinya di sini di dalam menata kehidupan ini, 7 kegelapan ini harus benar-benar diminip, jangan sampai keluar. Kita sudah merasa punya, ya mari kita gunakan dengan baik. Hasilnya keluarannya ini harus positif. Kalau di dalam pandangan ini Hindu itu disebutkan dengan raksati, raksita. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan dibela oleh kebaikan itu sendiri. Dharma itu. Dharma itu ya. Jadi, dharma itu ya. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikan itu pula yang akan kita dapatkan kan itu. Luar biasa sekali, Mangku. Terima kasih. Sebagai closing statement, silakan kepada pemirsa Dhamma TV. Baik, terima kasih. Sebagai akhir dari kita sini, saya akan sedikit menyampaikan hal-hal yang penting, terutama kepada umat Hindu dimanapun berada. Di dalam hal ini perlu kita menekankan kembali pada jati diri kita. Kalau kita sudah mengetahui siapa kita atau siapa jati diri kita, kalau tadi kita sudah bahas tentang Sabda Timira, nah inilah yang titik fokusnya harus benar-benar mampu mengendalikan. Kalau sudah mampu ini dikendalikan, saya yakin hidup di dunia ini akan memperoleh suatu kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan hakiki akan. Di dalam pandangan Hindu ini ada tujuan, jika umat Hindu sudah mampu melakukan kewajiban-kewajiban di dunia yang bersifat dharma, moksha menjaga cita cita dharma akan tercapai. Tidak akan reinkarnasi, tidak akan terlahirkan kembali. Nah, ini yang akan dilakukan. Nah, tentunya di sini dalam Sabda Timira kita harus hendaknya mampu mengembangkan kesadaran dan pengertian tentang nilai-nilai etika moral. Harus kita mampu membanggakan. Apapun yang kita hadapi, di daerah ada etika dan moral itu harus kita kembangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya mampu mendorong diri sendiri dan orang lain untuk berusaha mencari kebenaran itu atau berjalan di rel dharma atau di tuntunan dharma. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, hendaknya selalu kita berpikir kritis. Kritis ini dalam arti positif, bukan kritis untuk menentang. Kritis artinya begini, kalau saya diberi tugas demikian, saya harus mampu melaksanakan, saya harus bertanggung jawab, sehingga keluarannya itu akan berguna bagi halayak ramai. Ini yang perlu ditanamkan di dalam
diri. Itulah inti daripada Sabta Timira. Iya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih. Sangat bermanfaat dan semoga ini juga tercerahkan ya, dapat memberikan pencerahan kepada pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama, sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta SMSH. Beliau merupakan Presidium Hindu FKUB Kota Malang, kemudian Sekretariat Paruman Sulinggi PHDI Kota Malang, dan juga Wakil Ketua Pasraman Santika Dharma. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan selalu program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.